back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang Let's Talk About yang episode 2. Bentar ya guys, kok ini kayaknya terang banget. Jadi aku lagi di bawah sinar matahari dan ini jam 3 sore. Jadi ini benar-benar terang banget di ruang tamu aku, makanya aku bikin kontennya di sini. Biasanya kan aku di kamar, jadi sekali-sekali di sini gitu. Nah, jadi aku akan bahas sedikit tentang PPKM. Kita memperpanjang PPKM ini, dan aku nggak apa-apa sih, maksudnya aku udah yang kayak ya udah nggak apa-apa diperpanjang kalau emang itu membuat pemerintah membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi yang ada di negara ini gitu. Oke, kita pasti udah merasakan kepenatan yang seharusnya kita nggak perlu rasakan. Yap, tapi percaya kalau hidup dalam Tuhan pasti selalu ada harapan. Yeah, that's right. Nah, jadi aku mau bilang ke kalian kalau aku juga salah satu manusia yang extrovert. That's why aku nggak bisa hidup sendiri. Ya, semua orang juga nggak bisa hidup sendiri, ya kan? Tapi aku benar-benar mengisi energi aku itu ketika aku meet with other people, ya. Ketika aku bertemu dengan orang lain, ketika aku berinteraksi, itu akan mengisi energi yang ada dalam tubuh aku. Tetapi karena pandemi ini dan kita hanya bisa bertemu lewat layar, dan bagi thanks God ada internet yang bisa menemukan kita di layar ini, jadi itu sebenarnya membantu tapi ya sedikit gitu. Jadi aku ngerasa maksudnya sometimes juga ngerasa kayak penat itu datang lagi gitu. Jadi ya kayak gini aku kayak sebenarnya kayak ngerasa aku lebih seneng ngomong sama kalian gitu langsung gitu, ada orangnya gitu. Tapi ya karena emang lagi kayak gini susah gitu. Jadi buat teman-teman yang extrovert juga kayak aku saranin kalian untuk lebih banyak mungkin melakukan interaksi dengan teman-teman lewat video call atau playing games. Aku udah ngerasain itu semua sih. Maksudnya kayak tetap aja ngerasa penat, dan teman-teman yang kamu teleponin pun juga ngerasa hal yang sama. Jadi kayak ya sudah gitu. Oke. Lalu dampak yang kedua, tadi dampak yang pertama adalah psikologis, yaitu orang merasa hampir gila, which is gila yang aku maksud adalah penat, bosan, jenuh. Terus dampak yang kedua adalah finansial. Seperti yang kita tahu bahwa banyak orang-orang yang merasakan dampak secara finansial, yaitu pekerjaannya hilang, atau mereka dirumahkan, atau kalau dia punya usaha orderannya udah nggak ada lagi. Kayak dampak ketiganya itu adalah apa sih ngomongnya? Nggak semua orang memiliki gadget ataupun internet ataupun paket yang banyak gitu. Jadi kadang aku suka sedih sama teman-teman yang mungkin nggak punya wifi ya, karena kan kalau nggak punya wifi pakai data. Kalau pakai data itu ada limitnya. Kalau misalnya habis harus diisi dan dibeli pakai duit ya kan. Dan itu tuh membuat manusia harus terus-menerus mencari duit sedangkan lagi begini gitu. Jadi kayak gimana ya, jadi sedih banget sih kalau teman-teman yang nggak punya wifi, yang mungkin di rumahnya nggak bisa pasang wifi karena mungkin daerahnya susah dijangkau segala macam. Itu sedih banget. Tapi menurut aku kalau kalian adalah online school atau online apa sih namanya, rambut. Menurut aku kalau misalnya emang kalian sekolah ataupun kuliah, kalian mungkin harus menggunakan wifi ya. Dan setahu aku wifi itu paling murah banget, paling murah itu sebulan itu 300.000 ya. Jadi mungkin kalau wifi doang 300.000, kalau kalian tahu TV kabel mungkin bisa jadi 400 ya itu. Tapi karena menurut aku kalau kalian cuma pakai paket data dan kalian isi terus, itu jatuhnya lebih mahal lagi nanti dari 300 itu kalau dikali-kali per bulan gitu. Jadi mungkin aku bisa saranin adalah menggunakan wifi gitu, atau mencari atau ada teman-temanku juga itu kadang mereka ke gereja guys. Jadi mereka online schoolnya atau online kelasnya itu di gereja. Jadi di gereja ada wifi dan mereka kayak di gereja bisa seharian gitu ya. Itu juga bisa jadi opsi untuk teman-teman yang mungkin nggak punya internet ataupun nggak punya wifi di rumah. Oke, itu ya. Terus kalau untuk gadget, bagi beberapa teman mungkin masih ada juga tuh yang nggak punya laptop sendiri. Bisa jadi laptopnya tuh sharing, satu laptop satu keluarga gitu kan. Atau nggak handphonenya juga handphone yang biasa yang nggak terlalu bisa canggih untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang dituntut dari sekolah ataupun kampus yang mereka, ya maksudnya sekolah ataupun kampus mereka gitu. Jadi itu tuh kadang juga menjadi salah satu penghambat dan membuat kita jadi ngerasa aduh jadi gimana dong hidup gue gitu kan. Ya, itu juga menyedihkan sih. Jadi dampaknya itu yang pertama tadi adalah psikologis ya, secara kejiwaan orang udah bosan banget. Yang kedua adalah finansial, yang ketiga adalah secara gadget dan teman-temannya, maksudnya gadget, internet dan segala macam. Yang keempat adalah
ini oh ya, disclaimer dulu kalau ini tuh adalah tampungan jawaban-jawaban dari teman-teman aku yang memang sudah menceritakan keluh kesahnya mereka selama pandemi ya. Jadi ini bukan cuma keluh kesahnya saya, tapi keluh kesahnya teman-teman saya juga yang ada berada di belakang saya. Ya kan guys? Iya. Oke. Maksudnya teman-teman belakang saya itu teman-teman saya yang di belakang layar yang nggak kelihatan gitu. Nah, terus ada juga yang keempat itu mereka ngeluh soal kondisi rumah di mana rumahnya itu banyak adik gitu. Misalnya ada di rumah tuh ada yang sampai adiknya 10 gitu atau enggak 15, itu kan berisik ya guys. Kadang kita mau on suara juga kayaknya aduh gimana ya ini rumah gue berisik banget gitu kan, itu kan mengganggu gitu. Kita kan nggak mau mengganggu pembelajaran yang secara online yang udah diem jadi ribut, nanti dengar suara-suara yang nggak harus didengar gitu. Jadi itu salah satu yang membuat teman-teman juga ngerasa kayaknya pandemi ini membuat aduh apa sih mau ngomong apa. Jadi maksudnya ya itu salah satu penghambat juga gitu, dampaknya juga gitu. Itu kondisi rumah yang tidak kondusif, tidak selalu kondusif ya, karena kan rumah-rumah itu kalau di kampus ataupun di asrama lu hidup sendiri ya kan, tapi kalau misalnya di rumah kan lu cuman lu hidupnya rame-rame gitu kan, ada adik lu, bapak lu, mama lu, segala macam gitu kan, ada mbak lu, ada nenek lu, kakek lu, opa, oma, aduh ada itu yang rumahnya nenek kakek, ada opa oma juga ada, itu rame banget, itu kayaknya seru banget ya. Jadi nggak ngerasa sedih gitu kan karena pandemi tapi tetap rame ya kan. Nah kalau misalnya rumahnya sepi kan kadang kayak aduh loneliness gitu kan. Sorry, gue pengen potong. Gue gak kebayang sama orang yang hidupnya cuma sendiri gitu loh. Gimana ya rasanya, kayak udah pandemi, gak boleh ketemu siapa-siapa, dan mungkin yang mau ditemuin juga gak mau ketemu. Terus dia di rumah juga sendiri gitu. Jadi itu gimana ya rasanya, pasti penat banget kali ya. Karena mungkin kalau bagi gue kan, gue orangnya ekstrovert abis ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan menyedihkan gitu kayaknya ya. Tapi kalau misalnya mereka udah terbiasa handle, mungkin mereka bisa apa ya. Tapi gue cuma nggak kebayang aja sama orang yang udah kegiatan yang nggak ada. Misalnya kegiatan nggak ada tuh bukan karena mereka pengangguran ya guys, tapi karena mereka yang memang kegiatannya tuh udah nggak ada gara-gara PPKM misalnya. Terus mereka sendiri, itu kasian sih. Tapi ya aku berdoa buat teman-teman yang rasa sendiri, stay strong, kalian nggak sendiri, kalian bersama-sama dengan kita yang sama-sama juga merasakan loneliness di tengah keramaian. Oke? Jadi dampak yang kelima, yang terakhir adalah turunnya semangat ataupun motivasi gitu. Motivasi dalam artian mengejar mimpi gitu. Jadi misalnya nih sebelum pandemi, sebelum onsite itu kan banyak sebelum onsite maksudnya sebelum pandemi, sebelum online kayak gini, mungkin ada yang udah terlanjur mempunyai usaha ataupun udah terlanjur mempunyai planning ya kan. Ada tuh teman aku yang punya manusia. Aduh, heboh banget sih gue. Enggak, ada teman saya tadi pakai saya apa aku sih ya. Teman saya yang punya kebiasaan hidup tuh harus sesuai plan gitu loh guys. Jadi kayak dia tuh misalnya dia tuh udah planning A, ya itu harus A terus gitu. Jelek banget ya kayak suara gue ya. Nah itu tuh kalau B ya B aja B. Nah sedangkan kalau misalnya memang dia rencananya udah A, misalnya rencananya dia pengen bikin jualan apa gitu yang harus onsite. Nah tapi ternyata pandemi nggak bisa. Nah dia tuh langsung down, langsung jatuh motivasinya, langsung kayak nggak mau ngapa-ngapain, langsung kayak enggak yang penting gue pengennya kayak gini gitu. Ya lu nggak bisa kayak gitu guysnya. Ini kan pandemi tiba-tiba datang ya, kita juga nggak tahu dari mana, kita juga nggak tahu ini siapa yang bikin, dari mana sebenarnya berasal gitu kan. Tiba-tiba datang aja. Nah itu tuh lu nggak bisa yang kayak ya udah bodo amat yang penting gue pengen kayak gini. Nah itu nggak bisa. Nah tapi kita harus memutar balik otak kita gimana caranya biar tetap bisa punya semangat ataupun motivasi dalam hidup walaupun di kala pandemi, karena kita nggak tahu guys ini sampai kapan. Kalau misalnya sampai setahun lagi ataupun 2 tahun lagi kan lu kalau mau tetap jadi orang yang perfeksionis yang sesuai dengan planning lu yang dulu pas jadul banget ya pas onsite kan nggak bisa gitu, karena ini udah nggak tahu lagi mau sampai kapan gitu karena diperpanjang terus. Nah gitu. Oke. Itu yang kelima ya, jadi dampaknya adalah turunnya motivasi dan semangat dalam mengejar mimpi. Oke. Nah, tapi dibalik semua dampak yang tadi, pasti setiap orang punya segala sesuatu itu kan, jadi pasti ada sesuatu yang memang pengen Tuhan kasih ke kalian gitu. Maksudnya setiap pribadi itu pasti punya message-nya dari Tuhan masing-masing bahwa emang ini pandemi untuk lo karena lo begini. In case
misalnya emang kita positif COVID misalnya, ataupun kita nggak positif COVID pun Tuhan punya maksud gitu. Jadi jangan menganggap bahwa pandemi ini selalu hal yang buruk, tetapi coba dilihat dari sisi positifnya juga. Misalnya mungkin tubuh lebih beristirahat, yang dulunya mungkin sibuk banget sampai pagi nggak kelar kerjain sesuatu, kerjaan nggak beres-beres sampai pagi. Nah ini karena dari rumah kita bisa lebih banyak istirahat, lebih baik meditasi, menyadari diri, kekurangan dan kelebihan, mengenali diri sendiri itu penting guys, biar kita juga bisa mengenal orang-orang di sekitar kita. Kita nggak akan kenal orang lain kalau kita nggak bisa kenal diri kita sendiri. Serem ya guys, susah ya hidup ternyata. Emang. Nah terus habis itu kita juga jadi bisa lebih banyak spending time with family mungkin ya. Bagi yang tinggal sama keluarga, thanks God bilang kalau misalnya tinggal sendiri ya udah, mungkin emang itu udah jalannya juga. Dan aku cuma mau pesan, kalau kalian ada di tengah-tengah jalan ataupun situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan percaya bahwa Tuhan percaya bahwa kamu itu pasti kuat dalam melewati itu. Jadi jangan bersedih tapi tetap semangat. Nah, lalu yang lain adalah bukan manfaat pandemi ya, aku nggak tahu sih ini mau judulnya apa, tapi selain dampak tadi itu ada hal positifnya juga ya, itu tadi yang aku udah sebutin. Lalu yang lain juga ada kebiasaan hidup sehat ataupun kebiasaan hidup sehat dan menjaga kebersihan gitu kan, kayak cuci tangan, hand sanitizer. Terus habis itu kalau hidup sehat itu kan kayak minum-minuman yang sehat gitu. Kayak aku tuh di rumah tuh sering minum susu jahe lagi ya, teh jahe gitu kan, teh jahe, jamu, entah apa-apa itu yang dibuat. Terus abis itu jus gitu kan, yang gitu-gitu, yang dulunya mungkin kita nggak punya kebiasaan hidup kayak minum kayak gituan gitu, tapi jadinya minum gitu. Terus habit apa, olahraga, berjemur. Dulu kan mikirnya berjemur tuh buat orang-orang bule doang yang pengen hitam ya kan, tapi ternyata kita udah hitam pun disuruh berjemur gitu kan. Kayak lo gak ngerti lagi kan hidup tuh kayak gimana gitu kan, udah hitam disuruh berjemur gitu kan, jadi arang ntar yang udah. Terus yang lain adalah ini sih, mungkin ngomongnya gimana ya, kalau dulu kan tinggal keluar rumah ya, maksudnya keluar rumah ya udah gitu, kayak ke mall ya udah ke mall gitu kan, jadi udah gue nongkrong gitu kan. Terus ke kafe ya udah gue ke kafe nih nongkrong juga gitu. Terus ke teman-teman ya udah ke teman-teman. Nah kalau sekarang tuh kayak ke mall tuh suatu hal yang kayak thanks God gue bisa keluar gitu. Enggak sih, atau itu gue doang kali ya. Enggak, maksud gue gini, bukan berarti gue jadi dikurung gitu ya, enggak. Maksud gue gini, kita jadi lebih mensyukuri hal-hal yang mungkin dulu tuh kita nggak pernah syukuri gitu. Kayak dulu tuh kita menganggap ya udah emang gue pengen ke mall, so what gitu kan, ya udah gue ke mall aja gitu. Kalau sekarang tuh kayak thank you loh, karena gue sehat, karena gue imunitasnya lagi baik dan gue bisa pergi ke mall gitu loh. Jadi kayak lebih bersyukur untuk hal-hal yang kecil yang mungkin dulu tuh ngeliat kesehatan tuh bukan suatu hal yang penting gitu. Karena ya emang dari dulu gue udah sehat ya, memang gue ngapain sih, paling juga kalau gue jajan ya gue jajan secukupnya. Kalaupun gue misalnya nggak olahraga ya hidup gue juga baik-baik aja gitu kan. Sekarang itu jadi lebih banyak mawas diri dan lebih banyak bersyukur. Harusnya seperti itu gitu, maksudnya ya mungkin emang ada momen dimana kita penat ya dalam melakukan hal-hal itu, tapi aku percaya orang yang pantang menyerah pasti ada imbalannya sendiri kok gitu. Terus apa lagi ya, oh iya, yang lainnya adalah kita lebih hemat untuk transportasi mungkin ya kan. Untuk teman-teman yang mungkin dulu ke kantor ataupun ke kampus pakai ongkos ya kan. Aku tuh pernah tuh, salah satu temanku juga cerita bahwa dia tuh ke kampus itu bisa spending money itu sampai 50.000 buat ongkos doang. Aku tuh nggak ngerti, rumah dia jauh banget dari kampusnya sehingga dia membutuhkan uang 100.000 untuk pulang dan pergi gitu. Itu jauh banget ya kan. Jadi karena online kelas jadinya 100.000 bisa di save gitu ya. Jadi tidak mengurangi penggunaan duit juga gitu loh. Dan
transportasi kan itu kan nggak cuma sekedar pergi terus pulang gitu. Kalau yang bawa ke kendaraan sendiri pergi pakai bensin, pakai parkir, terus kalau dia bayar mobil sendiri pakai pajak, terus kalau dia masih nyicil dia pakai cicilan. Nggak selesai hidup ini. Jadi ya itu mungkin kalau misalnya kalian jadi kayak ya udah deh gue jual aja deh mobilnya nih. Nah, berarti kan 4 cicilan itu udah hilang. Karena di rumah aja mau pakai mobil kemana juga gitu, mau bayar parkir ngapain juga gitu. Jadi lebih banyak berhemat seharusnya pas pandemi itu dampak positifnya mungkin lebih banyak hemat duit. Kayak waktu itu pernah beberapa vlog aku nonton juga, beberapa podcast orang juga, dan mereka tuh bilang kayak ya kan di rumah aja, berarti kan pengeluarannya harusnya berkurang gitu. Jadi ya seharusnya seperti itu. Oke, terus habis itu udah sih kalau untuk dampak positifnya mungkin segitu dulu. Kalau kalian punya ide lagi ya silahkan chat aku lagi ataupun komen di bawah. Nah, untuk saran gimana caranya biar bisa nge-boost your day. Boosting your day itu lakukanlah yang kalian suka seperti hobi ataupun self healing yang memang sesuai dengan yang kalian mau. Di YouTube itu banyak banget meditasi, yoga or whatever it is ya yang kalian emang senangin, lakukanlah itu. Terus mindset positif ya, mau orang nyinyir apapun plak aja ya, pakai yang positif gitu. Jadi gak usah terlalu memikirkan hal-hal negatif, hal-hal yang ribet, riwah maksudnya kayak gini loh, kita tuh udah pandemi guys, jadi tolong jangan dibikin lebih overthinking lagi gitu. Jadi coba tolong saling bantu, saling gandengan tangan tuh untuk hal-hal yang bagus gitu. Segitu dulu, let's talk about hari ini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye.